Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, mari kita belajar tentang pentingnya imunisasi. Simak baik-baik ya. Jadi, apa sih imunisasi itu? Nah, mari kita simak penjelasannya. Imunisasi berasal dari kata imun, kebal atau resisten. Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Lalu, apa itu yang dimaksud vaksin? Nah, berikut pengertiannya. Vaksin adalah antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati, masih hidup tapi dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, yang telah diolah berupa toksin mikroorganisme yang diolah menjadi toksoid. Protein rekombinan yang apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit infeksi tertentu. Nah, dari sini sudah jelas kalau memang vaksin ini sangat efektif untuk mencegah penyakit. Lalu, mengapa sih imunisasi itu penting? Nah, berikut alasannya. Yang pertama, karena melalui imunisasi, tubuh tidak mudah terserang penyakit menular. Kemudian, imunisasi sangat efektif untuk mencegah penyakit menular. Nah, di sini sudah jelas ya. Selanjutnya, imunisasi menurunkan angka morbiditas atau angka kesakitan dan mortalitas, angka kematian pada balita. Lalu, apa saja sih manfaat imunisasi itu? Oke, lanjut. Yang pertama, manfaat untuk anak, mencegah penderitaan yang disebabkan oleh penyakit. Yang kedua, manfaat untuk keluarga, menghilangkan kecemasan dan psikologi pengobatan bila anak sakit. Yang ketiga, untuk negara, memperbaiki tingkat kesehatan, menciptakan bangsa yang kuat dan berakal untuk melanjutkan pembangunan negara. Jadi, jangan sampai lupa vaksin ya. Berikutnya adalah sasaran imunisasi pada bayi. Nah, berikut ada jenis-jenis imunisasi. Yang pertama ada hepatitis, BCG, polio atau IPV, DPT, HBHIB, dan campak. Untuk usia pemberiannya juga tergantung. Ada yang kalau dimulai dari hepatitis 0-7 hari, BCG 1 bulan, polio 1-4 bulan, DPT 2-4 bulan, campak 9 bulan. Masing-masing jumlah pemberiannya juga berbeda. Untuk interval minimalnya di sini dituliskan kalau polio 4 minggu, DPT HBHIB juga 4 minggu. Selanjutnya, sasaran imunisasi pada anak SD atau sederajat. Kelas 1 SD, jenis imunisasinya campak, waktu pemberiannya bulan Agustus. Kelas 1 SD, jenis imunisasinya DT, waktu pemberiannya bulan November. Kemudian kelas 2 dan 3 SD, jenis imunisasinya TD, diberikan pada bulan November. Untuk keterangannya, ini adalah bulan imunisasi anak sekolah. Selanjutnya adalah sasaran imunisasi pada wanita usia subur. Nah, yang pertama ada jenis imunisasi TT1. Kemudian ada TT2. TT2 ini diberikan 1 bulan setelah TT1 dan untuk masa perlindungannya selama 3 tahun. Selanjutnya ada TT3.
TT3 diberikan pada 6 bulan setelah TT2. Masa perlindungannya selama 5 tahun. Kemudian ada TT4. TT4 diberikan 12 bulan setelah TT3. Masa perlindungannya 10 tahun. Kemudian ada TT5. TT5 diberikan 12 bulan setelah TT4. Masa perlindungannya adalah selama 25 tahun. Nah, berikutnya apa saja sih penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi yang dapat disingkat PD3I? Nah, yang pertama ada difteri. Penularannya melalui kontak fisik dan pernafasan. Kemudian ada pertusis. Penularannya melalui percikan ludah. Droplet infection dari batuk atau bersin. Selanjutnya ada tetanus. Penularannya melalui kotoran yang masuk ke dalam luka yang dalam. Nah, selanjutnya yang pertama ada TBC. Penularannya melalui pernafasan lewat bersin atau batuk. Jadi, terapkan etika batuk. Kemudian yang kedua ada campak. Penularannya melalui udara atau percikan ludah dari bersin atau batuk si penderita. Kemudian ada poliomyelitis. Penularannya melalui kotoran atau tinja. Selanjutnya ada Haemophilus influenza tipe B. Penularannya melalui droplet melalui nasofaring. Kemudian ada hepatitis A. Ini disebarkan oleh kotoran atau tinja si penderita, biasanya melalui makanan. Kemudian ada HPV, Human Papilloma Virus. Penularannya melalui hubungan kulit ke kulit. HPV menular dengan mudah. Jadi hati-hati ya teman-teman. Dan yang terakhir ada hepatitis B. Nah, penularannya ada dua. Yang pertama, penularan secara horizontal ini terdiri dari darah dan produknya, suntikan yang tidak aman, transfusi darah, kemudian melalui hubungan seksual. Nah, yang kedua ada penularan secara vertikal. Ini contohnya dari ibu ke bayi selama proses persalinan. Lalu, apa saja sih jenis imunisasi itu? Nah, berikut ini. Yang pertama ada imunisasi wajib. Di antaranya ada imunisasi rutin, imunisasi tambahan, dan imunisasi khusus. Selanjutnya ada imunisasi rutin. Ini terdiri dari yang pertama imunisasi dasar. Ada vaksin BCG, vaksin DPT-HB/HIV, vaksin hepatitis B, vaksin polio oral, vaksin inaktif polio, vaksin campak. Kemudian yang kedua ada imunisasi lanjutan, terdiri dari vaksin DT, vaksin TD, dan vaksin TT. Jadi memang jenis imunisasi ini ada banyak ya jenisnya, jadi jangan sampai lupa untuk melakukan imunisasi. Dan yang terakhir ada imunisasi pilihan, di antaranya ada vaksin MMR, HIV, tifoid, varicella, hepatitis A, influenza, pneumococcus, rotavirus, Japanese encephalitis, dan HPV. Bila ingin anak kita sehat, lakukan imunisasi secara teratur. Kementerian Kesehatan. Terima kasih sudah menyimak dengan baik, semoga bermanfaat.
dan masyarakat diharapkan mampu memahami pentingnya imunisasi bagi anak.